anak saya. Saya ditanya oleh istri saya sama anak saya, ini apa sih sebenarnya? Kok marah-marah? Ya saya bilang resiko kalau punya bapak pejabat. Kalau nggak mau dimarah-marahin rakyat jangan punya bapak pejabat kan gitu. Resiko lah. Dinikmati kamu jadi pahala. Kan nggak pernah saya balas Facebooknya kan? Sekali berkata maki, sumpah apa, maki ya saya nggak kenal loh membalas maki, nggak boleh. Tapi saya juga tidak ada waktu dong kalau ada caci maki, sumpah apa, ucapan untuk menggunakan kebebasan berjalan. Tapi kalau yang hanya baik-baik pasti. Bulan apa Pak ya? Sampai sekarang kebiasaan saya. Jawab lewat lain, lewat video call. Kalau tidak hanya Korea, semua PMI yang bermasalah, ya, lebih banyak di Timur Tengah, Malaysia. Awal penutupannya di bulan. Saya senang bertemu dengan saudara-saudara sekalian, saya bangga. Iya enggak. Dan ternyata setelah melihat langsung nih, iklan-iklan itu saya percaya ya. Banyak menyeramkan seperti isi Facebooknya. Apalagi waktu demo di Jakarta, serem banget. Tapi sudah kalau demo kita mau juga ke demonya saat itu. Mau datang ke kantor naker. Ruangan BP2 ini diundang diajak oleh Pak Gatot waktu itu turun ya. Ayo dong masuk ke BP2 ini, kalau perlu perwakilan 20 orang nggak mau. Hanya datangnya ke naker. Padahal sebelum demo juga horornya minta ampun. Ya. Mungkin ya banyak juga yang nggak tahu di para pendemo, kepala BP2 ini bukan demo gitu kan. Ikut menjatuhin Soeharto dulu. Ya. Presiden diktator 32 tahun. Nah teman-teman sekalian, pertemuan ini saya selalu ingin memanfaatkan, insya Allah positif, baik kita share ya, terkait berbagai informasi, meluruskan berbagai hal yang selama ini keliru. Pertama misalnya dulu waktu penutupan Taiwan dan Korea itu hampir berbarengan, muncul tuduhan bahwa seolah-olah ya, yang menutup 2019 ya, seolah-olah yang menutup ya, penempatan CPNI ke Korea dan Taiwan itu adalah pemerintah Indonesia. Ya. Naker dituduh, Ibu Ida pasti dituduh juga. BP2MI saya juga dituduh. Pertanyaannya apa iya penutupan pengiriman pekerja kita ke Korea dan Taiwan itu atas kemauan pemerintah Indonesia? Saya pastikan 1000% tidak benar. Bahkan saya berani mengatakan hanya pemerintah yang bodoh. Catat ya, hanya pemerintah yang bodoh yang dia tahu kalau kita mengirim PMI sebanyak-banyaknya itu menguntungkan pemerintah, tidak hanya menguntungkan PMI, ya kan? Tapi di sisi lain pemerintah misalnya menghambat penempatan, kan bodoh pemerintah. Ya. Bukankah pemerintah selalu mengatakan, dan saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, dan ini selalu sampaikan di Pak Jokowi, CPMI atau pekerja migran kita itu penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara. Yang disumbangkan oleh kalian, oleh PMI Indonesia kepada negara ini, sehingga negara ini tidak bangkrut, negara ini punya uang untuk membiayai berbagai pembangunan, itu sumbangan terbesar keduanya dari PMI. Sumbangan devisa terbesar pertama itu sektor migas, sumbangan devisa terbesar kedua PMI, sumbangan devisa terbesar ketiga adalah sektor pariwisata. Keren loh PMI, 159,6 triliun disumbangkan setiap tahun oleh pekerja migran. Nah kalau pemerintah tahu negara diuntungkan, negara terbantu, ngapain pemerintah mau sengaja menutup atau menghalangi penempatan? Jadi penutupan ke Korea, penutupan ke Taiwan dan beberapa negara karena situasi pandemi COVID itu karena kebijakan negara penempatan itu sendiri. Clear ya, dari kita nih, agar ini jadi pengetahuan kita bersama. Contoh misalnya dulu waktu Korea Taiwan ditutup, setiap hari pasti kalian lihat Facebook BP2MI, Facebook saya melepas setiap minggu penempatan ke Jepang. Artinya tidak semua negara ditutup. Jadi saya melepas Jepang setiap minggu, Korea Taiwan ditutup. Ketika Korea dan Taiwan bulan Desember 2021 dibuka, ya Jepang
sekarang kita belum menempatkan lagi di Jepang. Nggak ada tuh di Facebook CPNI Jepang marah-marah. Nggak ada CPNI Jepang menuduh, apalagi dengan senjata, cacian, maki, nggak ada. Bisa dibaca di Facebook. Menyalahkan pemerintah, menyalahkan Indonesia, kenapa kami Jepang dituduh? Nggak ada. Ya. Jadi Jepang hingga hari dituduh. Bahkan tidak hanya Jepang. Jepang kapan Pak kita menempatkan mulai? Nanti Juni. Jepang baru bisa menempatkan lagi nanti bulan Juni. Singapura masih ditutup. Udah enggak? Hongkong. Ya. Surat keputusan Dirjen Bina Penta, Dirjen Bina Penta itu naker ya, bukan dari BNI. Terakhir suratnya berapa negara yang dibuka? 65 negara. Sampai hari ini loh. Dari kalau nggak ada COVID, kita menempatkan ke 150 negara. Per hari ini keputusan Kementerian Ketenagakerjaan hanya 65 negara. Sok kita hitung 150 negara dikurang 65 kan? Ayo siapa yang berapa? 85. 95, 85. Berarti hingga hari ini ada 85 negara yang kita tidak bisa mengirim para pekerja. Jadi bukan Korea aja yang untung, Korea sekarang sudah dibuka. Ya. So, bagaimana? Kasihan ya dengan teman-teman yang berangkatnya harusnya ke 98 negara ini yang belum bisa dibuka ini. Ada siapa? Bukan maunya kita. Naker kalau mengeluarkan surat bukan maunya naker. Itu karena keputusan dalam negeri atau negara penerima. Saya buka lagi data ya, coba. Tahun 2019 saat COVID pertama kali, kita hanya menempatkan pekerja kita 113.000. Jadi salah kalau teman-teman Korea marah-marah nggak ada penempatan. Di Eropa ini Ramdhani nggak ada penempatan, gagal. Terus 113.000. Walaupun angka ini kecil karena COVID, setiap tahun kita menempatkan kalau tidak ada COVID 277.000 setiap tahun. Jadi kalau kita hanya menempatkan 2019 113.000, coba 277.000 dikurang 113, berarti 164. 164.000 orang Indonesia tidak bisa bekerja di tahun 2019. Bukan hanya Korea, bukan saudara-saudara yang tertunda selama 2 tahun, 164.000. Karena setiap tahun harusnya kita mendapatkan 277.000. Tahun 2021 ya, lebih sedikit lagi, hanya 72.000. Waktu tinggi. Kalau 277.000 dikurangi 72.000, maka 205.000. 205.000 di tahun 2021 teman-teman kita tidak bisa bekerja kembali. Kalau Korea masih untung, hanya 2 tahun, walaupun itu memang lama sih. Ya, saya juga pasti merasakan penderitaan dan kesedihan kalian. Masa kita nggak sedih? Orang udah punya mimpi, mungkin juga sudah ada yang meminjam uang, mungkin juga karena keluarga sudah menghabiskan biaya, tiba-tiba stop. Masa sih kita nggak sedih? Apalagi kita dianggap tidak peduli. Nggak mungkin lah, ya. Yang tidak bisa berangkat 205.000 sudah terangkat. Jadi insya Allah ya, penjelasan ini membuka cakrawala pengetahuan kita dan segala isu fitnah kemarin yang sempat ya, menghiasi berbagai media sosial yang di satu sisi kami memaklumi ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi itu. Ya kan kalau teman-teman yang biasa IT paham gak gampang kok men-tracing akun-akun palsu. Ada 26 akun palsu. Kalau dia CPNI ngapain pakai akun palsu kan gitu. Nah akun palsu ini adalah ternyata datang dari musuh-musuh BP2MI. Pertama kelompok sindikat penempatan ilegal yang saya perangi, kita tangkepin, kita gerebek, kita penjarain, ya. Dan kedua dari para rentenir yang biasa minjem-minjemin duit berbunga tinggi yang kita stop bisnis.
kita pakai skema KTA BRI dan nanti ada full PMI. Jadi PMI tidak perlu lagi nanti menjual harta milik keluarga untuk bisa terbang bekerja di luar negeri dan tidak perlu lagi minyak goreng. Mati lah bisnis mereka, marah mereka. Tapi bagi saya organik. Saya hanya akan tunduk pada merah putih, saya akan tunduk pada konstitusi, saya tunduk kepada rakyat, saya PMI, dan saya tidak akan pernah menjadi antek para sindikat penempatan ilegal, para bandit itu, dan saya tidak akan pernah berkompromi dengan para rentenir, para sindikat. Ya. Ngapain kita pakai merah putih dada? Untuk apa kita pakai masker merah putih? Untuk apa kita sebagai pejabat disumpah oleh konstitusi negara atas nama Tuhan dan agama kita disumpah? Al-Quran ya diletakkan di atas kepala kita. Untuk apa? Kalau kita mau main-main untuk negara ini atau kita menjadi bagian dari sindikat. Kita ini bisa makan, saya katakan pada jajaran, kita ini bisa makan gaji setiap bulan demi Allah bukan dari nenek moyang kita, dari rakyat, dari kalian. Jolim, hianat kita kalau kita tidak berjuang untuk PMI dan bahkan kita kompromi dengan para pengkhianat itu. Ya. Kalian yakin negaranya serius mengurus para pekerja migran, mengurus kalian, mengurus juga banyak orang yang lain. Ini penting ya untuk meluruskan. Bahkan teman-teman Polda Polri yang dulu mimpin demo tuh, ya saya guyonin. Terus waktu kalian pimpin demo hasilnya apa? Nah ada itu demo, saya tanya hasilnya apa? Pas demo besoknya langsung dibuka nggak? Ya enggak lah, karena bukan urusan pemerintah Indonesia membuka penutupnya. Nggak langsung dibuka kan? Nah contoh ya. Nah teman-teman sekalian, percaya ya bahwa ini adalah keberangkatan gelombang ke-30. Kita akan hitung ya. Berapa yang sudah berangkat secara keseluruhan. Sampai akhir Mei 2022 ya. 19 Mei kita hitung ya. 2.293 pekerja migran. Kurang lebih dari 6.000-an Pak ya, yang tertunda selama 2 tahun. Yang sudah end release adalah 4.585. Berarti yang belum berangkat nih. Kan kadang-kadang teman-teman PMI, kenapa Pak masih numpuk ribuan? Ribuan itu berapa? Bisa jelasin. Yang dimaksud ribuan itu adalah 2.295 PNI yang belum berangkat. Yang mereka ya. Nah, kita bagi lagi. Ya, ini live nih. Kapan selama ini acara-acara gini lain? Karena kita ingin keterbukaan. Saya sedang membangun sebuah kultur budaya. Ayo kita terbuka agar tidak ada fitnah, agar publik bisa mengupdate informasi. Nah dari 2000 tadi ya dari 2.292 tadi ya, yang sudah terim dan sudah pemberkasan 1.353. Ini tinggal berangkat lagi kan? Tinggal berangkat menyusul nih, ya. Yang sedang mengajukan apply visa 659. Yang sudah terim tapi belum apply visa 104. Oke. Yang tidak hadir prelim 31. Ada yang tanya sama saya, Pak, kalau nggak hadir prelim, apakah saya gugur untuk berangkat ke apa ini? Ke Korea? Saya perintahkan bawahan. Nggak ada alasan kita untuk menggugurkan mereka. Beri kesempatan mereka dan panggil lagi mereka untuk prelim. Ini perintah kepala badan. Karena bisa saja mereka tidak hadir itu karena ada sesuatu yang mereka juga tidak menginginkan. Tiba-tiba ada keluarga meninggal, tiba-tiba ada keluarga sakit darurat dia harus ngantar ke rumah sakit, tiba-tiba ada urusan ekonomi rumah tangganya yang dia harus selesaikan, tiba-tiba karena ada masalah anaknya, maka sih kita harus saklek-saklekan. Enggak, saya bilang mereka tetap diberi kesempatan untuk sampai 3 kali dipanggil. Bahkan kemarin tuh saya banyak terima di Facebook, WA, Pak tolong dong karena ini mudik macet, kayaknya saya sampai ke Cirebon, kayaknya saya sampai di Depok untuk prelim, ya. Kemungkinan saya terlambat. Oke, saya bilang datang saja, saya langsung kontak beliau, Kalau ada yang terlambat tetap terima, nggak ada satu tolak. Ya. Maklumi karena memang situasi mudik membuat mereka macet, apalagi mereka datang dari jauh. Jadi ini kemudahan-kemudahan, nggak ada upaya negara ya saklek
saklek-saklekan dengan rakyat buat apa? Apa untungnya? Toh tugas negara itu membantu masyarakat. Terus kita mau saklek-saklekan, musuh berkuasa, nggak ada. Ini bukan orde baru. Kita ini pelayan, bukan penguasa. Ya. Berbagai kemudahan. Dari berbagai perkembangan media sosial kita bisa diikuti ya, bagaimana kita mengupdate terus. Jangankan pelepasan, jangankan prelin, rapat pimpinan yang biasanya di kementerian lembaga rahasia, saya itu sudah membiasakan rapat pimpinan aja lain. Karena saya katakan kepada jajaran, kalau kita tidak punya niat jahat, kalau kita tidak bermaksud melakukan pelanggaran, kalau kita tidak memiliki niat-niat dolim kepada orang, ngapain kita harus tertutup? Ngapain kita harus takut terbuka? Ya. Tadi sebelum kesini saya live Facebook, kalau nggak ada yang ikuti ya, saya infokan. Selesai jam 10 di sini, saya 4 jam ke Cirebon darat untuk menghadiri rally. Jam berapa di Cirebon? Jam 3. Cirebon saya balik lagi nanti malam untuk besok saya menghadiri rally di Wisma Asih Depok, Kapinasi. Satu hari saya istirahat, tugas di kantor, ya, karena ada janji dengan pihak kedutaan besar. Selain pelepasan di sini, ya, Kamis ya. Kemudian saya terbang lagi ke Jogja untuk rally. Kemudian terakhir di Semarang tanggal 5 ya, untuk rally dan CBT di Semarang. Semarang hampir 500 lebih ya. Jadi nggak ada waktu santai kita serius loh ngurus ini, ya. Bahwa mungkin tidak sempurna, mungkin ada hal-hal yang kadang-kadang mengecewakan, ya pastilah sempurna itu milik Allah. Nggak mungkin absolutely kita bisa klaim bahwa kita ini orang-orang yang sempurna. Tapi upaya-upaya melakukan perbaikan, pembenahan terkait tata kelola, pelayanan itu terus kita lakukan. Bahkan budaya-budaya untuk kita tetap terbuka kepada publik. Udah tahu belum? Saya mencopot 3 pejabat di Kedirektoratan B2G. Ini direkturnya. Saya copot anak buahnya itu. Ya. Apa itu bukan bentuk ketegasan? Tegas dong. Saya nggak mau main-main. Saya nggak mau lambat. Saya nggak mau terjadi penumpukan. Saya nggak mau Anda tidak merespon setiap pertanyaan PMI. Masa semua harus saya jawab? Kan gitu. Terus kalian juga ada copot juga, saya ganti anak-anak muda. Kemarin perintah saya apa kepada Pak Deputi? Berapa orang yang diganti? 5 orang harus ganti. Perintah Pak Deputi. Saya minta hal ini sudah terjadi pergantian pada 5 orang lagi. Bukan kalau saya perintah nggak ada perintah ya. Katanya sudah berganti. Nggak boleh main-main. Kita udah digaji oleh rakyat. Uang yang kita nikmati bukan dari nenek moyang kita nggak ngurus rakyat benar-benar. Nggak ada pejabat saya. Ya. Sindikat mafia di luar kita sikat, kalaupun ada di dalam kita sikat juga. Nggak ada urusan sama saya. Saya diperintah presiden, ya, saya diajarkan oleh presiden.